Shalom teman-teman semuanya, puji Tuhan kita bisa kembali mendengarkan firman Tuhan melalui video renungan pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi ini kami masih bisa bangun Tuhan, semua karena berkat, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kami Tuhan. Sebelumnya kami mau mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu, biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati dan pikiran kami, biar benih firman yang ditabur bisa tertanam di hati kami dan berbuah, dan kami bisa menjadi berkat dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik teman-teman, tema untuk renungan hari ini adalah menjadi anak-anak terang. Sebelumnya kita sama-sama buka di Yohanes 12 ayat ke-35 sampai 36. Sama-sama kita baca. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin. Dari firman Tuhan ini kita sudah sama-sama belajar, kita tidak boleh hidup dalam gelap, justru kita harus hidup dalam terang. Namun sebelumnya, apa sih itu terang? Terang adalah cahaya. Tapi kalau di firman Tuhan, terang adalah Tuhan itu sendiri, atau firman atau perkataan Tuhan. Nah, sekarang kita akan bahas ayatnya. Mulai dari kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Yang dimaksud terang di sini yaitu Tuhan Yesus sendiri. Di zaman itu Tuhan Yesus datang ke bumi, dan Tuhan Yesus akan naik lagi ke surga untuk menyiapkan tempat buat kita semua. Nah, di sini sekarang kalau kita misalnya translate atau terjemahkan di masa sekarang, yang dimaksud terang adalah firman Tuhan. Bukan berarti Tuhan Yesus akan lenyap, namun aku percaya suatu saat nanti Alkitab ini atau Alkitab di HP kita itu bakal hilang atau apa ya istilahnya, bakal lenyap. Dan kita akan belajar firman dari mana kalau misalnya firman Tuhan ini udah lenyap, misalnya nih Alkitab udah nggak ada lagi gitu. Nah, tentu kita harus sering-sering atau rajin baca Alkitab. Alkitabnya jangan ditinggal nganggur. Kemudian, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Jadi selama kita punya pegangan firman Tuhan, percaya sama firman Tuhan. Firman Tuhan itu isinya bukan cuma perintah-perintah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh buat ini, nggak boleh buat itu. Namun di firman Tuhan ini juga ada janji-janji Tuhan yang pasti digenapi dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus percaya akan firman-Nya. Selanjutnya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu, barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Sama seperti misalnya kita ada di tempat asing nih, terus di sana mati lampu, terus kita nggak tahu jalannya gimana, ya kita jalannya nggak tahu, bisa nyasar mungkin. Nah, sama seperti kita kalau tidak punya firman Tuhan atau tidak punya Tuhan atau terang dalam hidup kita. Terang itu adalah Tuhan. Kita nggak tahu arah hidup kita mau kemana. Kita mau jadi sukses sesuai rencana kita. Namun ternyata Tuhan tuh bawa kita ke jalannya Tuhan yang berbeda dengan rencana kita. Kalau kita sebagai anak-anak terang atau anak-anak Tuhan, kita pasti berpikiran, oh ini berarti rencana dari Tuhan. Tuhan mau yang terbaik, rencanaku belum tentu yang terbaik, tapi pasti rencana Tuhan yang terbaik. Jadi kita mau jalani. Tapi kalau kita anak-anak gelap, anak-anak yang tidak percaya dengan firman Tuhan atau tidak ada terang dalam diri mereka bakal mikir, aduh, aku udah gak ada masa depan lagi kalau misalnya rencanaku gak berjalan. Misalnya mau masuk SMA tapi ternyata daftarnya di SMK. Pasti kita, anak-anak yang gelap, bukan kita, pasti bakal mikir, aduh Tuhan pasti gak mau aku sukses, jadi ya udahlah, kayak biarin aja, aku nggak mau jalanin
jalan yang Tuhan kasih. Dan pada akhirnya ya dia nggak tahu dia udah tersesat di mana. Kita sebagai anak-anak Tuhan sudah tahu kita cara cari terang atau cari Tuhan seperti apa, baca Alkitab, doa, kita harus melakukannya. Bukan harus karena rutinitas kita sebagai orang Kristen, namun jadikan itu gaya hidup kita. Jadi ketika kita melakukannya, kita berdoa, kita baca Alkitab, kita tidak melakukannya dengan terpaksa. Aku pernah baca Alkitab tuh benar-benar karena terpaksa, kayak sudahlah baca aja, aku kan Kristen, harus saat teduh. Jadi kayak lakukannya ya karena saya Kristen gitu loh, bukan benar-benar tujuannya cari Tuhan. Dan Tuhan juga sadarkan, dari situ aku mulai bangun hubungan lagi dengan Tuhan, untuk sungguh-sungguh cinta Tuhan, untuk cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya harap teman-teman juga semuanya bisa sama-sama mencari terang. Kita belajar tentang firman, kita melakukan hal-hal yang Tuhan mau, dan kita menjadi anak-anak terang sesuai yang Tuhan mau, dan kita bisa memancarkan terang dari hidup kita, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan, pakai hidup setiap kami, Tuhan. Roh Kudus jamat, Roh Kudus pimpin hidup kami, supaya bisa mengerti firman Tuhan, supaya bisa melakukan firman yang Tuhan berikan kepada kami, biar kami bisa menjadi anak-anak terang, jadi murid-murid Tuhan yang menjadi contoh buat banyak orang, menjadi teladan buat banyak orang, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang jamah setiap langkah hidup kami, Tuhan yang tuntun setiap langkah hidup kami, Roh Kudus menyertai kami, Tuhan yang pimpin sepanjang hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, shalom.